Oke, ya kita mulai pelayanan kita hari ini. Pelayanan kita yang dilayani oleh teman kita sendiri, Fani dan Viandi. Silakan, semangat ya semuanya. Oke, selamat pagi. Pagi. Siap. Ya. Selamat, biar dong semangatnya pagi gitu. Alasan sih. Gak apa-apa ya, kita selalu punya semangat yang baru ya, seperti semangat pagi. Biasanya kita bangun, kita punya semangat yang baru. Ya, kita mau mulai yos kita siang hari ini. Kita boleh persiapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Satu hal yang kita rindukan adalah boleh berdiam di dalam rumah Tuhan. Yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita naikkan rem sekali lagi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Untuk doa pembukaan boleh minta Pak Nathan untuk membawakannya.
Baik, mari kita saati kita berdoa. Tuhan, kami rindu di dalam platform yang Tuhan berikan siang hari ini menjadi satu di mana kami bisa saling menyapa dengan seusia kami ya Tuhan. Tuhan tolong supaya sungguh kami dapat menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sharing di dalam persekutuan yang indah, dan kami percaya Tuhan firman Tuhan yang kami renungkan bisa menjadi satu patokan kebenaran yang bisa kami andalkan. Karena dunia ini selalu saja memberikan hal-hal yang membuat hati kami menjadi takut, cemas, atau apapun juga. Tapi biar kiranya firman Tuhan yang kami dengar memberikan satu arahan, sehingga hati kami boleh tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu. Tuhan berkati setiap kami, dan Cato Lady yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga kami di dalam bidang kami masing-masing, Tuhan juga berkati setiap kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, siang hari ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dimanapun teman-teman kami ini berada. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan doa ini. Amin. Oke, Fiandi, tahu nggak sih tema hari ini tuh kita mau bahas tentang apa? Hari ini kita mau bahas tentang overthinking atau terlalu banyak mikir yang enggak sebelum satu hal kejadian. Oh, jadi menurut Fiandi itu overthinking apa tadi? Mikir sesuatu yang enggak, tapi itu hal belum kejadian. Oke, nah untuk Fiandi sendiri, Fiandi apakah orangnya itu overthinking atau enggak? Kalau gue pribadi, gue orangnya enggak overthinking sih, cuman kayak sekilas mikir, jangan-jangan nanti kayak gini, tapi nggak sampai kayak itu nyiksa diri sendiri. Udah gitu sih kira-kira. Oh, kalau gue sendiri ya, kayaknya gue orangnya overthinking deh. Ya, gue suka mikirin sesuatu bercabang-cabang dulu ya. Udah kayak misalkan bikin sesuatu harus mikirin nih. Nanti kalau terjadi A itu gimana, kalau terjadi B itu gimana, C itu gimana. Pokoknya kayaknya kalau nggak menemukan sesuatu yang bikin kita, oh kayaknya hasilnya nanti bakal seperti ini, bakal tenang gitu, kayaknya nggak bakal selesai deh, dipikirin terus, bakal dipikirin terus. Nah, nanti kita mau lihat nih ya, apakah itu baik atau enggak sih sebenarnya overthinking, ya dari kata over sih sebenarnya itu, apapun yang over itu nggak baik ya, tapi nanti kita lihat ya, dari persepsi Alkitab, apakah overthinking itu dimaknainya tuh seperti apa ya? Nah, daripada sekarang kita overthinking nih ya, kita mikirin yang nggak pasti, lebih baik kita angkat satu pujian yang boleh menyatakan kita hari ini kita mau bersuka dulu di dalam Tuhan, oke? Ayo, yang sini, tepuk tangan semuanya ya. Yuk. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita mau katakan hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
bersuka di dalam apa? Di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, kita bersuka di dalam apa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Karena bersuka, bersuka citalah. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk hambanya Contoh Lady. Kita tepuk tangan dong untuk Contoh Lady. Biar nggak tegang. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, selamat siang ya. Hari ini sepertinya ceria sekali. Oke. Iya. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas satu tema yang menarik banget dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu overthinking. Ya, berpikir berlebihan. Nah, apa sih ini overthinking dan bagaimana pandangan Alkitab tentang overthinking ini? Nah, penasaran? Jangan sampai keluar ya. Ya, sekarang kita akan memulai sharing-sharing kita tentang firman Tuhan ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan ketika pada siang hari ini kami boleh kembali bersekutu di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menolong kami, memimpin setiap kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh menerima firman ini Tuhan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh Ia sampaikan sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sambil kita menunggu audio diperbaiki dulu, ya, saya akan share screen dulu ya, share screen. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar sama-sama ya tentang firman Tuhan yang bertema overthinking. Nah, bicara tentang overthinking ini pasti setiap kita pasti pernah mengalami atau pernah berada di posisi di mana kita overthinking. Entah tentang sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, atau bahkan yang akan terjadi, yang belum terjadi begitu ya. Nah, bicara tentang overthinking ini, saya nggak langsung memulai dengan memberikan istilahnya, memberikan maksudnya apa gitu ya. Tapi saya ingin bertanya dulu ke beberapa teman. Ya, nyari mangsa dulu ya. Hari, ya Kohari. Menurut Kohari overthinking ini apa sih? Ya, mari kita dengarkan pendapat dari Kohari. Kalau menurut saya sama kayak Fani, sesuatu yang berlebihan. Oh salah, saya Piandi ya, maaf. Waduh. Maaf. Jadi ya sesuatu berlebihan yang yang kalau ini Piandi juga nih, yang belum terjadi kita udah mikir kemana-mana. Itu saya juga pernah ngalamin. Nah, di posisi contohnya. itu. Contohnya. Apa namanya? Kupas tuntas ini. Setajam silet. Kayak saya dulu gitu kan, saya pernah mengalami posisi seperti itu pas
sama hubungan sama teman atau sama pacar gitu kan. Yang jadi mantan. Ya maksudnya saya mengalami itu, saya merasa nggak baik, itu nggak sehat, ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang lain. Jadi ya, tapi ya puji Tuhan Tuhan sadarin saya, bikin saya lihat ke depan, jadi diri saya yang baru. Jadi nggak overthinking lah gitu, nggak baik ke orang-orang kayak gitu. Justru saya malah setelah kejadian dulu saya itu, saya kehilangan relasi sama semua orang. Di orang sekitar saya lah intinya. Jadi buat saya ngaca ke depannya harus jadi seperti apa, harus jadi gimana. Jadi saya harus berpikir ke depannya lah gitu loh, nggak seperti yang dulu lagi. Gitu. Itu merugikan banget sih. Merugikan ya? Iya, kalau bisa teman-teman jangan pernah buanglah gitu loh rasa overthinking kalian. Bakal ngerugiin diri kalian sih intinya. Oke, thank you Ko Heri. Nah, iya ya, itu bukti bahwa laki-laki pun pernah mengalami overthinking, gak hanya perempuan ya. Oke, sekarang kan, tadi kan dari laki-laki, sekarang dari perempuan nih. Siapa ya? Oke, karena request di sini lebih banyak untuk show-nya, karena hari ini ada special day juga untuk show-nya. Show-nya. Oke, sekarang Sonya coba silakan. berikan pendapatnya tentang overthinking ini. Oke, bagaimana Nona Sonya? Ya, menurut Nona Sonya gimana, apa itu overthinking dan pernah nggak sih ngalamin overthinking? Seperti apa pengalamannya? Sonya selalu overthinking, tapi overthinkingnya Sonya bukan hal yang negatif. Bagaimana itu? Iya, karena overthinkingnya Sonya tuh Sonya tipe yang kalau melakukan sesuatu itu mikir dulu ini gimana. Jadi emang belum kejadian udah dipikirin dulu. Terus habis itu kalau misalkan udah kejadian harus begini. Itu overthinkingnya Sonya kayak gitu. Bagi saya positif karena Sonya mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat amat matang. Siap, mantap kali. Daebak. Oke. Nanti ini mesti ditanya itu overthinking apa semacam persiapan perencanaan yang matang gitu. Benar. Nah ini overthinking ini sebenarnya lebih ke arah positif atau negatif itu ya. Betul banget. Itu. Kalau misalkan satu kejadian, misalkan kamu ngobrol dengan teman kamu pernah nggak sih berpikir, aduh gua salah nggak sih ngomong gitu ke dia tadi? Atau dia tersinggung nggak sih sama omongan gua? Pernah? Oh nggak pernah. Luar biasa ya Sonya ya. Atau bahas. Oke, sekarang kita bergeser ke satu orang lagi. Oke, ya boleh Cincin. Kasih mic. Menurut Cincin apa itu overthinking dan pengalamannya seperti apa, berbagi ke kita? Overthinking itu, kalau penjelasan dari overthinking itu memikirkan sesuatu secara berlebihan. Namanya juga over ya. Over itu berlebihan. Kalau pengalaman, susah disebutin satu-satu. Tapi yang pasti overthinking itu yang selalu sering saya alamin itu kayak apa ya? Kalau ada satu kejadian itu yang masuk ke pikiran itu kayak kenapa sih itu terjadi? Apa sih salah gue? Gitu. Maksudnya emang gue kurang apa sih? Gitu loh. Maksudnya kayak juga apa ini karma buat gue? Apa gue kurang baik? Apa gue ada pokoknya kayak gitu-gitulah. Itu overthinking kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibilang kayak tahu itu overthinking dan sadar itu salah. Tapi
namanya pikiran itu nggak segampang itu untuk kayak diubah. Jangan pikirin deh, jangan pikirin. Tetap aja bakal kepikiran secara sadar nggak sadar. Cuman selama masih ada kesadaran diri untuk tahu bahwa itu salah, ya masih mending. Tapi terkadang kan ada orang yang nggak sadar kalau itu tuh ternyata salah dan mereka akan selalu ngelakuin overthinking itu kan, dan itu akan berimbas ke hubungan. Jadi kalau overthinking sama diri sendiri, overthinking kayak ngomong sama diri sendiri kan itu kan untuk saya satu pihak lah. Tapi kalau misalnya kayak overthinkingnya ke orang lain yang kayak contoh yang tadi contoh Lady kayak ngomong, misalnya ngomong sama orang aja takut, mikir segala macam, ngestak di situ. Jadi maksudnya segala macam hal mau itu kita pikirin, kayak misalnya soal kita kuliah kerja, kita overthinking, aduh itu sesuai jurusan gue nggak ya, gue bisa nggak ya, gajinya gimana nggak ya, nanti gue dapat istirahat nggak ya, nanti gue gini segala macam, kalau gue salah gimana nggak ya, gue dimarah-marahin nggak ada segala macam. Itu sama aja, mau kita berpikir hal seperti itu kan juga hal yang kayak anggapannya nggak maksudnya nggak mikir jelek, tapi tetap aja kalau kita kebanyakan mikir, namanya overthinking, itu pasti kayak keraguan-raguan, ketidakpastian. Jadi kita nggak percaya dengan diri kita mungkin, kita tidak percaya dengan seseorang, kita tidak percaya dengan kemampuan kita tidak percaya dengan Tuhan, itu jadi overthinking. Itu sih yang saya dapat. Oke, thank you. Ya, menarik ya pendapat dari teman-teman kita semua tentang overthinking. Nah, apa sih itu overthinking? Kalau saya baca-baca sendiri nih dari beberapa artikel juga, dari beberapa sumber-sumber gitu ya, saya menemukan bahwa overthinking ini adalah sebuah kebiasaan di mana seseorang mikirin sesuatu terus-menerus seolah-olah nggak ada ujungnya. Nah, berarti secara terus-menerus seolah-olah nggak ada ujungnya, ini berarti sesuatu yang berlebihan begitu ya, tidak ada ujungnya. Dan apa yang dipikirkan itu tidak hanya apa yang terjadi hari ini, tetapi apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. Dan itu terus dipikirkan seolah-olah itu nggak ada ujungnya, dipikirin terus, mikirin satu, ada lagi cabangnya, dan terus bercabang dan bercabang. Ya, begitu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagaimana sih perasaan orang yang biasanya ada mengalami overthinking ini. Kita akan tanya Fanny. Menurut Fanny, orang yang overthinking ini biasanya seperti apa? Akan mengalami apa sih gitu? Apa efek-efeknya gitu? Begitu juga. Overthinking kalau saya ya, iya kayak gelisah, terus kayak nggak percaya diri gitu, terus ya itu juga kayak gitu sih, maksudnya gimana ya, saya lebih kayak bisa jadi kurang percaya sama orang, kedua jadi juga lama-lama kayak merasa nggak percaya sama diri sendiri juga karena terlalu banyak mikir, biasa sih gitu sih, jadi ya saya rasakan seperti itu biasanya. Oke, thank you Fanny. Kalau menurut Fidel bagaimana? Fidel Natasha. Ya, bisa buka mic-nya? Paling mirip-mirip gitu juga sih, contoh terlalu mikirin sesuatu secara berlebihan, tapi sebenarnya yang kita pikirin tuh belum tentu bakal terjadi gitu. Oke. Terus biasanya apa yang kamu alami ketika kamu memikirkan sesuatu yang berlebihan itu? Kalau mikirin berlebihan pasti ujung-ujungnya capek sih, contoh. Terus apa lagi? Ya udah, lama-lama jadinya let it flow aja gitu, hilang sendiri ntar. Oke, thank you Fidel. Mau ada satu orang lagi yang memberikan pendapatnya? Juan, menurut Juan bagaimana? Kalau misalkan Juan sedang overthinking, biasa apa yang Juan rasakan? Atau Juan alami? Saya nggak pernah overthinking. Apa? Nggak pernah overthinking. Luar biasa, mantap jiwa ya. Ya, perjalanan kamu masih panjang. Oke. Nggak apa-apa. Itu hal yang baik kok, hal yang baik.
Jadi it's okay, mantap. Karena Juan tidak overthinking, kita cari satu orang lagi ya. Oke, mungkin Christopher Andrew. Ya, menurut kamu bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu sedang overthinking? Sama Cek, nggak overthinking. Oh, nggak overthinking juga, luar biasa. Hebat anak-anak muda GKK ini. Berikan aplaus dong. Yeay, hebat ya, luar biasa, mantap. Nah, menurut Philip bagaimana? Jangan bilang sama lagi ya. Apa? Efeknya bisa bikin terus kecapean pikirannya, nggak bisa fokus. Oh, gagal fokus ya. Terus apa lagi? Udah. Itu doang ya? Oke. Oke. Nah, dari dampak-dampak yang teman-teman alami tadi yang udah teman-teman utarain, overthinking ini sepertinya berdampak negatif. Nah, memang iya. Overthinking ini berdampak negatif. Karena overthinking ini seperti tadi Fani katakan, sesuatu yang, Fani atau Cincin yang tadi katakan ya. Kalau yang sesuatu yang over itu tentu tidak baik. Nah, overthinking ini sesuatu yang berlebihan juga, berpikir berlebihan. Berpikir seolah-olah nggak ada ujungnya. Dan ini juga sebenarnya lebih mengarah kepada hal negatif. Mengapa? Karena berdampak pada hal yang negatif pula, begitu ya. Nah, ciri-ciri biasanya yang akan kita alami ketika kita overthinking ini, seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh beberapa teman kita. Yang pertama, kita akan lebih banyak mikir daripada bertindak. Itu bukan berindak ya, tetapi bertindak. Ya, kita lebih banyak mikir daripada bertindak. Misalkan tadi, seperti Cincin kasih contoh. Aduh, gue mau masuk kuliah jurusan ini nih. Aduh, cocok gak ya sama passion gue? Aduh, gini, segala macam mikir, cocok gak ya? Aduh, nanti gue gak punya temen lah, segala macam begini. Tetapi pada ujungnya itu hanya di pikiran kita aja, tetapi kita gak ada tindakan untuk mau berjuang untuk masuk ke tempat itu. Padahal kita tahu sebenarnya itu adalah tempat yang baik buat kita. Tetapi karena kita terlalu berlebihan berpikir, kita takut ada sesuatu nanti di sana nggak cocok dengan kita nggak dapat teman di sana, kita akhirnya nggak bertindak gitu. Atau misalkan contoh-contoh lain di dalam relationship. Kita misalkan berpikir bahwa, aduh kalau gua ngomong A nanti si B bakal marah nggak ya? Kalau gua ngomong A nanti si B bakal ngambek nggak ya? Kita hanya mikir terus, tetapi kita nggak melakukan sesuatu gitu. Itu hanya di pikiran kita, tapi nggak ada tindakan begitu. Nah, atau misalkan yang lain, ciri-ciri yang lain selain dari lebih banyak mikir daripada bertindak, akan munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan. Ini adalah 4 ciri-ciri yang saya simpulkan ya dari beberapa artikel dan juga sumber-sumber yang saya dapat. Biasanya juga munculnya rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Nah, mengapa bisa muncul rasa cemas dan khawatir yang berlebihan? Karena tadi pikiran negatif itu sudah menguasai pikiran kita. Sehingga karena sudah menguasai pikiran kita, akhirnya itu mengganggu psikis kita. Akhirnya kita cemas, kita khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang kita pikirkan dan belum tentu terjadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Aduh, tadi saya ngomong A ke Sonya, dia tersinggung nggak ya? Kita khawatir, kita cemas begitu dia tersinggung. Atau misalkan kita belum kejadian nih, pergi ke satu tempat, sering banget nih. Ketika saya belum pergi ke sini, belum nyampe di tempat ini, ada rasa khawatir dalam diri saya, ada overthinking. Aduh, nanti di sana gimana kalau misalkan saya nggak bisa deket sama anak-anak di sana? Bagaimana kalau saya misalkan nggak bisa berbaur dengan jemaat dan lain sebagainya? Nah, akhirnya muncul rasa cemas di dalam diri kita tanpa kita sadari. Nah, mungkin hal-hal lain yang akhirnya menimbulkan rasa cemas juga dan rasa khawatir berlebihan dalam diri kita karena pikiran kita yang terlalu menguasai diri kita. Nah, selanjutnya apalagi? Yaitu terlalu memikirkan pendapat orang lain. Nah, biasanya orang yang overthinking ini akan berdampak juga, dia akan lebih memusatkan pikirannya terhadap apa kata orang. Dan itu yang akhirnya membuat dia kesulitan juga untuk berprinsip dalam dirinya. Nah, misalkan tadi
misalkan kalau kita mau pakai baju ini, aduh aku mau pakai baju ini nanti orang mikir apa ya? Nanti kalau aku melakukan ini nanti orang bilang apa ya? Kalau misalkan aku ngomong ini nanti orang bilang apa ya? Kalau misalkan aku kesini nanti orang bilang apa ya? Selalu memikirkan pendapat orang lain dan ujung-ujungnya masuk ke yang keempat, takut memulai sesuatu. Nah, ketika dia terlalu memikirkan pendapat orang lain, akhirnya dia pun takut memulai sesuatu. Dia takut memulai sesuatu ya karena tadi dia takut pendapat orang lain dan akhirnya dia cemas dan akhirnya dia mikir terus, dia stuck di situ-situ aja. Nah, orang yang overthinking biasanya akan berada di posisi seperti ini. Ini ciri-cirinya dan dampak-dampaknya juga hampir sama seperti begini ya. Nah, selanjutnya. Berdasarkan tadi apa yang sudah saya sampaikan tentang overthinking ini, ciri-cirinya dan dampak-dampaknya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, maka kita bisa melihat bahwa overthinking ini mengerucut kepada suatu perasaan kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan dalam diri seseorang terhadap sesuatu hal. Jadi pikiran yang akhirnya menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan dalam diri seseorang terhadap sesuatu hal. Oleh sebab itu, kita masuk ke contoh lagi. Mungkin dari suhu-suhu kita, dari contoh Nathan, bisa memberikan contoh yang lebih dalam gitu ya, sebagai suhu gitu. Tes, iya, saya sih bukan overthinking ya, tapi thinking over. Saya yakin setiap kita pasti pernah ya. Mungkin lebih banyak di dalam kasus-kasus tertentu orang tua lebih banyak ya, orang tua lebih banyak memikirkan. Jadi bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga anak-anaknya gitu ya, dan masa depan. Mungkin lebih banyak porsinya overthinking itu mungkin orang tua gitu, orang tua. Terbukti tadi ya, dua teman kita ini enggak tuh gitu kan ya. Kalau saya jujur sering overthinking ya, dalam pengertian anak-anak bagaimana, istri bagaimana, apalagi di dalam pandemik seperti ini ya, bisa membuat stres dan sempat stres juga begitu ya, sampai mengganggu di dalam kebiasaan sehari-hari, bisa terganggu seperti itu. Tadinya ritmenya misalnya ABC begitu ya, sekarang bisa loncat tuh dari A langsung E gitu ya. Nah itu tuh. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang kok nggak teratur jadinya ya, begitu loh. Seperti itu. Juga aneh kayaknya seperti itu. Nah ini saya tanggulanginya overthinking ini, ya, tadi saya katakan jadi kacau, ritme kesehariannya jadi kacau. Saya melawannya dengan cara diam dulu, tenang dulu gitu loh. Tenang dulu. Ya, tenang dalam arti kalau di dalam kasus saya ya, tenang dengan benar-benar tenang dalam arti meneduhkan pikiran gitu ya. Tenang di dalam ruangan yang tenang, nggak ada siapa-siapa, benar-benar sepi banget begitu, pikirkan baik-baik ya, pikirkan baik-baik seperti itu. Benar nggak yang kamu lakukan ini, gini gitu ya. Nah setelah itu saya ngomong sama teman, ya saya curhat begitu ya. Nah pada akhirnya ini akan mengembalikan kembali ritme hidup begitu ya, yang saya biasa lakukan. Oh ya, digeser lagi tuh, seolah-olah dari E itu digeser lagi ke B gitu ya. Nih, kamu mulai lagi di sini ya. Oke, yuk mulai lagi ke C gitu loh. Walaupun mungkin geraknya agak lambat jadinya. Nggak jadi soal. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, bukan hal yang tabu juga sih kalau kita overthinking ya. Ini membuktikan kelemahan di dalam jiwa mental seseorang gitu ya. Mungkin yang satu dengan yang lain bisa berbeda, tetapi bukan berarti tidak pernah overthinking gitu. Ini sih buat saya. Oke, terima kasih contoh Nathan.
Nah, kita sekarang berpindah kepada teman-teman kita yang ada di rumah. Mungkin dari suhu kita lagi, yaitu dari Musa, ya. Dari Musa bagaimana nih menurut Musa? Ya, overthinking ya. Iya, Musa. Mungkin saya termasuk orang yang kadang overthinking juga sih. Seperti teman kita yang tadi tuh, mirip-mirip suhu kita. Saya sih kadang-kadang lebih banyak memikirkan ke dalam pelayanan sih ya, mungkin kalau saya ini. Jadi karena banyak koneksinya di situ ya, jadi lebih banyak ke situ sekarang. Tapi mencoba mengatasinya sih ya, kadang-kadang memang mengatasinya dengan mencoba menyikapinya dengan lebih bijaksana begitu ya, mungkin dengan selain melihat sebenarnya apa yang jadi pergumulan ini loh di dalam pelayanan, di dalam situasi-situasi tertentu, sehingga tidak terus tenggelam di dalam overthinkingnya itu, tapi mencoba mencari titik-titik keluar apa yang perlu di ini. Nah itu yang ini. Tapi kalau saya sendiri termasuk kadang-kadang overthinking juga. Itu aja. Thank you, Musa. Nah terakhir, menurut contoh Andi, bagaimana? Ini para suhu dulu nih. Ya, saya yang banyak menghabiskan pikiran juga sebenarnya salah satunya dalam pandemi ini adalah anak-anak muda sebenarnya. Ya, khususnya yang yang nggak pernah datang ke gereja ini, saya terus pikir nih mereka ini apa sudah nggak mau ke gereja, padahal gereja udah dibuka gitu ya. Apakah mereka takut, mereka nggak dapat izin, mereka ini atau sudah nyaman, mereka itu sudah lebih memilih dunianya sendiri di rumah. Jadi ada banyak pikiran ada banyak yang di pikiran saya ini. Dan saya juga pikirkan solusinya itu juga bagaimana caranya supaya mereka ini bisa muncul lagi. Jadi kadang-kadang menghabiskan waktu banyak berpikir yang begitu-begitu ya. Tambah lagi pikiran yang lain-lain pasti juga banyak juga gitu. Jadi ada kekhawatiran nanti setelah kalau di gereja boleh ini lagi, ini juga pasti satu PR besar, harus berpikir lagi bagaimana mereka bisa datang ya. Nah, saya nggak tahu ya. Ya mungkin apakah ini juga gambaran memang kecemasan, ya, kekhawatiran terhadap anak-anak muda sekarang ini. Yaitu kalau dari saya ya seperti itu kira-kira. Oke, thank you contoh Andi. Ya, dari pendapat tadi ya, dari pendapat para hamba Tuhan tadi yang sudah kita dengar, kita juga melihat bahwa mereka juga manusia terbatas, mereka juga pernah overthinking begitu ya. Dan overthinking ini memang akan selalu berujung pada kecemasan dan kekhawatiran dalam diri seseorang terhadap sesuatu hal. Nah, oleh sebab itu, karena ini berujung pada perasaan seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa overthinking ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Bahkan ada satu artikel yang saya baca bahwa overthinking ini pada akhirnya, kalau jika terus-menerus kita pelihara dalam diri kita, akan mengganggu mental kita atau psikis kita begitu ya. Oleh sebab itu kita pada siang hari ini kita akan lebih mendalami bagaimana sih kita sebagai orang percaya bisa menangani diri kita dari overthinking ini. Oke. Saya akan mengajak kita untuk membuka 2 ayat. Yang pertama dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, karena ada di sini jadi kita jangan buka lagi, boleh juga dibuka sih. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu, hati dan pikiranmu dalam Kristus. Itu hati ya teman-teman, bukan hai. Typo. Oke. Nah teman-teman yang terkasih, ayat yang baru saja kita baca tentang Filipi 4 ayat 6-7 ini sebenarnya berisikan tentang satu perintah Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat itu untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Jadi bukan hanya satu pun tetapi apapun juga. Di sini bukan dikatakan satu pun juga tetapi apapun juga. Yang berarti segala apapun itu. Mengapa Paulus memerintahkan ini kepada mereka pada saat itu? Sebab saat itu orang-orang Filipi sedang hidup di dalam kekhawatiran karena berbagai hal. Nah kita bisa melihat pada saat itu mungkin mereka sedang khawatir karena pada saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara. Nah, surat Filipi ini kan ditulis oleh Paulus ketika ia sedang di dalam penjara. Nah, mereka khawatir bagaimana dengan Paulus yang ada dalam penjara sebab relationship mereka dengan Paulus ini sangat dekat. Nah, yang kedua, mungkin mereka juga khawatir pada saat itu karena Epaphroditus, yaitu seorang perawat yang mereka kirimkan untuk merawat Paulus yang ada di penjara pada saat itu. Tetapi ketika Epaphroditus ini sedang merawat Paulus, dia jatuh sakit. Kita bisa melihat itu di pasalnya yang kedua. Nah di situ muncullah kekhawatiran lagi di dalam diri orang-orang jemaat Filipi. Dan yang ketiga adalah mereka mengkhawatirkan keadaan mereka sendiri pada saat itu. Sebab mereka adalah kaum-kaum minoritas pada saat itu. Nah oleh sebab itu muncullah kekhawatiran dalam diri mereka. Nah, akhirnya Paulus pun memberikan satu perintah kepada mereka untuk tidak khawatir terhadap apapun juga. Tetapi apa? Tetapi hendaklah nyatakanlah segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Nah, di sini teman-teman yang terkasih, Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat Filipi, memerintah kepada mereka untuk menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan mereka kepada Tuhan. Segala hal yang menjadi kekhawatiran mereka, segala hal yang mereka pikirkan berlebihan di dalam pikiran mereka, atau segala hal yang mereka pikirkan yang tidak yang pada akhirnya menguasai diri mereka sendiri, yang akhirnya membuat mereka khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih, mengapa kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan? Karena kita harus mengingat bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Jadi ayat ini tidak hanya berlaku kepada jemaat Filipi pada saat itu. Kepada kita pun pada saat ini di dalam segala pikiran-pikiran kita yang terlalu berlebihan, di dalam segala kecemasan kita karena pikiran kita yang berlebihan, kita diajak untuk menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Mengapa? Bahwa kita harus mengingat kita adalah manusia yang terbatas. Peter Scarezzo di dalam sebuah buku yang berjudul Emotional Healthy Church, dia pernah mengatakan bahwa kita manusia ini harus menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, termasuk di dalam hal berpikir dan melakukan segala sesuatu. Dia memberikan contoh seperti Tuhan Yesus. Teman-teman, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya juga, dia memiliki limit sebagai manusia. Bagaimana dia pada akhirnya merasakan haus, merasakan lapar, dan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Itu juga menunjukkan keterbatasan. Sebagai manusia, itu ada limitnya. Nah, apalagi kita sebagai manusia-manusia yang berdosa ini, yang tentunya sudah ditebus oleh darah Kristus ya. Kita juga memiliki keterbatasan di dalam kemanusiaan kita. Kita adalah manusia-manusia yang memiliki keterbatasan. Nah, oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia yang terbatas. Nah, oleh sebab itu karena kita menyadari diri kita adalah manusia yang terbatas, maka kita juga harus menyadari ada banyak hal di luar sana yang terjadi atau belum terjadi atau sedang terjadi yang harus kita batasi di dalam pikiran kita, yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan, tetapi kita serahkan kepada Tuhan.
Selanjutnya saya mengajak kita untuk boleh membuka Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga. Ya. Saya nggak tulis ayatnya di sini, jadi silakan teman-teman buka Alkitab ya. Ya, minta Valen bisa baca untuk kita ya. Ya, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke, nah teman-teman yang terkasih, selanjutnya juga, karena kita mengetahui bahwa kita adalah manusia yang terbatas, maka dikatakan di Roma pasal 12 ayat 3 ini, maka kita pun jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Nah sekali lagi di sini, Peter Scarezo di dalam bukunya Emotional Healthy Church ini mengatakan bahwa karena kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, maka kita pun harus memanage diri kita sendiri untuk tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Dalam artian sesuatu hal yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau bahkan akan terjadi dan itu tidak pantas untuk tidak seharusnya kita pikirkan, maka kita harus memanage diri kita untuk tidak memikirkan itu. Kalau kita tahu bahwa hal itu akan melukai diri kita, akan membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut, dan mengurung diri kita untuk bertumbuh, membuat kita tidak bertumbuh, maka kita pun harus memanage diri kita sendiri untuk tidak terjebak di dalam pikiran itu. Nah, oleh sebab itu, Peter Scarezo mengajak kita juga di dalam firman Tuhan ini yang saya baca dalam buku itu bahwa kita harus bisa menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Dan di dalam keterbatasan itu kita harus boleh memanage diri kita, memanage pikiran kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang berlebihan di luar dari apa kemampuan kita. Tetapi kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Nah, kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan di dalam apa? Di dalam doa-doa kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan sharing-sharing selanjutnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya tentang praktiknya, saya akan sharing lagi. Saya akan mengajak teman-teman untuk sharing kembali. Ya, menurut Michelle, masih 13 menit. Menurut, come here please. Ya. Oke, ya. Menurut Michelle dari firman yang tadi saya sampaikan, menurut Michelle, jadi bagaimana trik-trik yang bisa Michelle kerjakan atau lakukan begitu? Mungkin kalau mau dipikirin sih boleh-boleh aja ya, cuman jangan terlalu berlebihan aja. Ya, kita kan punya Tuhan, seenggaknya kita bisa berserah sama Tuhan sih, gitu Cuantau. Oke, mantap ya. Aplikasinya mantap. Oke, menurut Alvin bagaimana? Dua-duanya aja deh, daripada berantem dua-duanya aja bagaimana? Pertanyaannya apa? Tadi kan kita udah membahas nih dari sisi tentang firman Tuhan nih. Nah, dari sisi ini apa yang akhirnya Ko Arvin itu bisa dapatkan dan bisa Ko Arvin aplikasikan dalam diri Ko Arvin terkait dengan firman Tuhan dan overthinking ini? Oh, kalau berkaitan dengan yang firman Tuhan, ya jangan overthinking ya. Pasrahkan saja kan kepada Tuhan, tidak kita mohonkan, kita permohonkan dalam doa. Cuman menurut saya sih kita mau pasrahkan kepada Tuhan, tapi kita tidak pikirkan apa yang mau kita permohonkan kepada Tuhan juga nggak bisa kan ya. Kita ya pikirkan juga sih apa yang mau kita minta kepada Tuhan, mau kita minta Tuhan tuntun gitu ya. Ya, kita juga berpikir dulu sih, jangan
hanya pasrah gitu. Terlalu pasrah, tapi kita tidak ada usaha untuk memikirkannya juga menurut saya agak kurang etis gitu. Gimana gitu. Gitulah maksudnya ya. Gitu sih. Oke. Nah, menurut Alvin bagaimana? Sama enggak. Overthinking ya. Soalnya aku jarang sih overthinking, cuman tergantung ya. Kalau aku bilang tergantung orang lihat dari sisi mana. Kadang orang yang overthinking itu kadang dia merasa gue nggak overthinking, gue cuman orang yang berusaha untuk prepare dengan baik. Karena orang yang prepare, orang yang mau kayak Sonya tadi ya, dia orang prepare maksudnya semuanya ingin prepare dengan baik. Jadi dia nggak merasa itu overthinking gitu. Cuman kalau ditanya aplikasinya, ya kalau kita merasa sudah mulai overthinking dan merasa pikiran kita sudah mulai meracuni tubuh kita, pikiran kita, ya kita coba berdoa untuk minta Tuhan sih, untuk bisa minta pertolongannya. Oke. Gitu sih. Thank you. Nah, teman-teman semua, ya kita akan balik kepada firman Tuhan kita lagi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan saya rasa ini adalah poin penting di mana kita bisa menangani overthinking kita. Jujur saja saya dulu adalah orang yang super overthinking kali ya. Saya overthinking terhadap apapun itu, terhadap pelajaran, terhadap nilai saya, terhadap relasi saya, dan terhadap apapun itu. Tetapi saya melihat bahwa semakin saya bertumbuh di dalam Tuhan, semakin saya sekarang bertumbuh usianya begitu ya, bukan bertumbuh badannya, bertumbuh usianya, saya melihat bahwa saya sudah tidak lagi terjebak di dalam overthinking ini. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa saya adalah manusia terbatas. Dan ada banyak hal di dunia ini atau banyak hal yang terjadi di sekitar saya yang saya tidak bisa pikirkan 100% atau matang-matang di dalam pikiran saya sendiri. Dan kesadaran itulah yang akhirnya membuat saya menyadari bahwa saya harus menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Saya harus menyerahkan semua apapun yang menjadi pikiran-pikiran berlebihan ini kepada Tuhan. Karena kalau kita terus menjadikan pikiran yang berlebihan itu menguasai diri kita, maka kita akan kembali ke yang pertama tadi. Bahwa kita akan mengalami satu kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan di dalam diri kita karena sesuatu hal itu. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri. Kalau kata konselor saya itu kita harus punya skill life gitu ya. Kita harus memanage diri kita sendiri untuk bisa menyadari bahwa kita adalah manusia terbatas dan kita memproses apa yang kita pikirkan. Jika itu membuat kita akhirnya psikis kita terganggu, kita cemas berlebihan, kita khawatir berlebihan, maka kita harus berani mengatakan kepada diri kita sendiri untuk stop berpikir yang berlebihan. Dan mulai mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Biasanya itu yang saya lakukan ketika saya overthinking. Ketika saya mulai memikirkan sesuatu yang berlebihan, itu adalah waktu saya menyadari saya butuh Tuhan. Di sini saya butuh Tuhan, saya harus duduk berdiam di hadapan Tuhan. Saya memohon untuk Tuhan boleh mengendalikan saya, untuk Tuhan boleh menolong saya, sehingga saya bisa mengendalikan pikiran saya, sehingga saya tidak terjebak di dalam overthinking ini. Saya rasa tidak ada cara lain selain daripada kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin ada banyak cara-cara praktis dari orang-orang luar, katakan kamu harus fokus kepada hal-hal yang baik, kamu harus melakukan ini dan itu. Tetapi hal prinsip yang harus kita lakukan adalah kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab kita harus menyadari kita adalah manusia yang terbatas dan pikiran kita juga adalah terbatas. Dan di dalam keterbatasan kita itu kita butuh Tuhan. Dan ketika kita mulai overthinking, kita harus sadari itu, kita datang kepada Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan untuk boleh menolong kita. Saya boleh mengatakan ini karena saya juga merasakan hal ini dan saya sudah mengalami hal ini. Ketika saya overthinking seperti yang saya katakan, saya datang sama Tuhan. Saya duduk diam, kalau saya nangis, saya curhat, saya kesel, saya kesel. Saya ceritakan semua ke Tuhan. Tuhan, saya nggak suka dengan pikiran ini, tapi pikiran ini terus mengganggu saya Tuhan. Bagaimana Tuhan? Dan disitulah nanti kita akan merasakan dan menikmati bagaimana Tuhan menolong kita. Dan mungkin hal lain yang bisa kita lakukan juga adalah dengan kita bisa bercerita dengan orang yang tepat yang ada di sekitar kita.
Dan itulah yang mungkin beberapa waktu lalu saya pernah katakan di youth juga, kita butuh yang namanya spiritual friend. Spiritual friend ini sangat perlu di dalam kehidupan kita untuk menolong kita bertumbuh juga menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Yang tidak terjebak di dalam overthinking dan yang akhirnya membuat diri kita tidak bertumbuh. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada tambahan dari Contoh Andi, dipersilakan. Baik, thank you ya. Firman Tuhan yang juga boleh jadi berkat bagi kita. Ya, teman-teman, kadang-kadang kalau kita overthinking ya, yang pernah saya rasakan juga adalah kita kalau jadi nggak bisa tidur ya. Kalau pernah orang nggak bisa tidur terus pikirannya itu nggak selesai-selesai memikirkan satu hal ke satu hal yang lain, terus pindah-pindah. Ya. Nah, kalau yang belum ngalamin ya mungkin suatu saat juga akan ngalamin banyak pikiran namanya ya. Kalau orang tua bilang lagi banyak pikiran, nah itu tuh ya, kira-kira overthinking seperti itu. Nah, firman Tuhan mengingatkan dengan baik kepada kita untuk daripada kita terus berpikir yang tidak ada ujungnya, terus berputar-putar, kita harus berani katakan stop dan kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya, yang hari ini belum overthinking, ya mungkin ada waktunya nanti akan mengalami banyak pikiran yang mengganggu kita sehingga kita nggak bisa tidur dan kita kepikiran terus-menerus nggak habis-habisnya. Ya ingatlah, ya Tuhan mau kita juga datang dan berserah kepada Dia, belajar mempercayakan pikiran-pikiran itu ya ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan juga boleh memberi kelegaan kepada kita. Beban pikiran itu satu beban yang sangat tidak mudah ya untuk kita pikul ya, beban pikiran ini. Yang masih SMP mungkin belum terlalu kerasa ya. Tapi ya kalau udah mau ujian-ujian gini mungkin juga mulai mikir banyak ya. Nah, tapi dengan seiring dewasa itu beban pikiran itu akan banyak di dalam pikiran-pikiran kita itu ya. Nah, kira-kira kita bersyukurlah untuk firman Tuhan bagi kita yang sudah mengingatkan kita. Mungkin dari Kenny ya, akan kita mau menyampaikan sesuatu. Ya, sebelum kita berdoa, Kenny, silakan. Thank you. Aku sih singkat aja ya. Iya. Sebenarnya aku juga orangnya overthinking. Aku bahkan konseling aja, aku punya isu overthinking gitu. Oh, oke. Sebenarnya untuk overthinking itu bisa disebabkan oleh 3 hal sih, menurutku ya. Relasi, achievement, sama satu lagi kepribadian. Karena tadi udah banyak dibahas soal relasi, tadi nilaiin orang lain, terus orang achievement juga, pencapaian gitu, pekerjaan, semuanya. Satu lagi kepribadian gitu. Ada satu orang kepribadian orang biasanya orang-orang yang sensitif ya, orang sensitif, orang introvert gitu ya. Ya akhirnya overthinking bicara soal orientasi sih. Ya kita boleh bergumul ya, boleh banget, harus banget bergumul yang namanya masalah iman, soal relasi, soal pencapaian boleh banget gitu. Tapi nggak pernah berhenti dari situ gitu. Tapi ya tadi diajarkan untuk menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sih yang bisa menyempurnakan, gitu. Maksudnya punya rencana gitu. Iya. Biasanya sih. Itu sih. Kadang aku suka banget kata Pak Nathan gitu ya. Kita belajar untuk diam gitu. Iya. Ya, coba teman-teman disuruh diam aja bentar 5 menit gitu ya. Mungkin udah pada gelisah kali ngapain gua gitu ya. Tapi ada satu makna yang maksudnya aku pengen teman-teman lihat itu. Ketika diam, kita bukan nggak ngapa-ngapain ya. Kita bukan berhenti mikir. Tapi kita lagi mencoba mengundang Tuhan tuh bicara sama kita gitu. Kan kita bilang orientasinya sama Tuhan, tapi gimana orientasinya? Ya dengerin gitu, diam, dengerin, baca firman, tanya Tuhan mau apa sama hidupku, gitu. Itu sih yang gimana cara menyerahkannya ya, itu satu yang itu. Thank you. Baik, thank you Kenny ya. Kenny memberikan satu tips kepada kita, coba kita berdiam diri ya. Waktu kita sangat dikuasai oleh overthinking, bisa nggak kita berdiam diri di hadapan Tuhan? Gitu. Baik, saya mungkin mau minta komentar juga dari psikolog kita ya hari ini ya. Cimean, mungkin ada komentar. Ya. Tapi Linda yang muncul ya. Gimana? Atau masih di mute itu?
Ya. Oh iya, lo mau ngapain kalau lagi overthinking Iya. caranya? Apa ya tadi pertanyaannya? Kalau gitu ke Linda dulu aja. Ya, Linda sih, benar-benar. Linda suka banyak pikiran nggak? Setiap hari mikir, bahkan ada yang mengatakan bahwa kita tidur aja pasti berpikir. Wih, ini filosofis, ini filsafat banget ini. Itu aja mikir ya. Iya. Gimana ngatasin overthinkingnya? Iya, kita tidur aja sebenarnya kita pun masih berpikir gitu. Kalau banyak pikiran sebenarnya wajar ya. Kalau kita nggak mikir, kita bukan manusia dong. Wih, ya. Betul, ya. Terus pertanyaannya jadi bagaimana kita menyiasati ya kalau kita overthinking? Overthinking itu lebih ke arah negatif itu. Atau mungkin bahasa lainnya negative thinking. Tapi atau... ya, cuma kan memang orang overthinking itu kebanyakan tidak menyadari dirinya overthinking ya. Jadi istilahnya kalau ngelesnya itu kayak saya nih, saya bukan overthinking, saya itu orangnya penuh pertimbangan. Gitu. Jadi mungkin memang banyak yang bilang akhirnya saya sih nggak overthinking karena memang saya tipikal orang yang penuh pertimbangan gitu. Jadi justru saya mau balik nanya nih, contoh bedanya overthinking sama penuh pertimbangan apa tuh? Nah, nanti tunggu ya, kita balikan ke sana ya. Kita dengar dulu Cimen gimana? Ada komentar tentang overthinking? Ada komentar tentang overthinking? Iya, komentar ya. Oke, guys. Overthinking, aduh tuh, sorry. Ini copotnya. Oke. Tadi Contoh Lady sudah jelasin ya overthinking, bagaimana seseorang mungkin merasa kecemasan ya, cemas ketika memikirkan segala sesuatu gitu ya. Kalau saya sih pribadi, menurut suami saya, kalau saya sih nggak merasa gitu ya. Katanya saya sih kebanyakan mikir gitu ya, lebih ke arah panik, parno ya, seperti itu. Tapi memang kita manusia itu biasanya banyak pikiran ya, pikiran ke depan, bagaimana kita memikirkan rencana kita, apakah kita bisa mengatasi rencana kita, bisa sesuai nggak apa yang kita pikirkan, yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, seperti itu. Tapi yang namanya overthinking gitu ya, orang itu sudah lebih ke over, yang namanya over ya, berarti berlebihan. Ya, ditambah dengan mungkin memang ada dari, seperti kata Kenny ya, dari kepribadiannya. Biasanya orang yang overthinking itu pasti dipengaruhi sedikit banyak oleh bagaimana pribadi seseorang. Ya, misalnya tadi Kenny sudah bilang ya, orangnya seperti apa, introvert, seperti itu ya. Introvert, kemudian juga dia mungkin lebih ke perfeksionis gitu ya. Orangnya perfeksionis, maunya segala sesuatu perfect, tapi apa yang sehingga memunculkan pikiran-pikiran negatif kalau seandainya apa yang dia kerjakan itu tidak mencapai target yang dia harapkan gitu ya. Jadi lebih ke orang yang perfect itu biasanya akhirnya jatuhnya ke overthinking, mikirnya yang aneh-aneh, mikirnya lebih negatif seperti itu gitu. Itu menurut saya sih. Oke, baik ya. Saya mau ke satu orang lagi yang ada di sini ya. Mungkin siapa ya? Jennifer deh. Gimana Jennifer? Komennya tentang overthinking ya. Kalau overthinking ya, kayaknya aku mikir ini tuh relate ke nggak tahu, aku nggak tahu yang mana duluan. Biasa kalau aku ya, ini case aku, kalau aku overthinking terus aku khawatir gitu loh akan, biasa tuh aku selalu mikir kayak worst case skenario-nya apa, terus kayak kalau kayak gitu harus, karena aku nggak mau itu terjadi pasti kan, jadi kayak mikir gimana caranya biar itu nggak terjadi. Itu jatuhnya tuh nanti aku jadi kayak anxious gitu, bahkan kayak jadinya nggak berani coba. Kalau misalnya contoh kayak aku lagi tesis sekarang, nah aku kan tesis itu ngelakuin eksperimen gitu kan, bukan kayak kalau baca-baca kayaknya lebih rasanya lebih tenang gitu. Kalau baca-baca kan kayak ya udah ada reference juga, tapi kalau misalnya aku lakuin eksperimen, kadang kan actual real life-nya beda tuh, bisa nggak sesuai dengan apa yang kita pikirin gitu, apa yang hipotesisnya kan. Nah itu sebenarnya tuh kadang aku juga overthinking, apakah metode ini udah tepat, atau nanti jangan-jangan reagennya kenapa-napa, atau pipet saat gue lagi pipetin rusak, atau kayak jangan-jangan balance gue tuh nggak well calibrated, kayak apakah balance gue akurat gitu, jangan-jangan gue nimbangnya tuh salah gitu loh.
karena banyak pikir kayak gitu. Jadi tuh lebih seringnya tuh kayak jadinya takut gak berani coba kalau misalnya gue kayak gitu. Jadi kayak udah ntar aja besok aja lah tuh eksperimen yang itu. Jadi kayak tuh nunda-nunda sampai akhirnya kayak aduh gue harus lakuin nih kayaknya udah gak ada waktu. Nah, jadi kalau ada, tapi kalau soal overthinking itu aku bisa berpikir kayaknya itu aku overthinking sih kalau misalnya sampai mikir balance itu timbangan akurat atau enggak itu kayak overthinking Sampai sih. mempertanyakan timbangannya ya. Iya kayak temen aku juga pakai gitu dan dia santai-santai aja. Maksudnya kayak kalau ini nggak akurat, aku nimbang nanti konsentrasi yang aku larutin beda gimana. Kayak gitu-gitu kayak capek, terus jadinya tambah kekhawatiran. Iya. Tapi kalau misalnya nggak overthinking, aku juga khawatir. Misalnya kayak overthinking kan kadang kita mikirin jadinya nyari tahu lebih lanjut kan. Nah kalau misalnya aku nggak kayak gitu, aku pun khawatir gimana kalau aku pengetahuannya nggak cukup gitu, kayak aku nggak nyari lebih jauh gitu. Jadi menurut aku overthinking tuh complicated banget dan sangat berkaitan sama kekhawatiran. Aku nggak tahu yang mana duluan antara khawatir atau overthinking gitu. Nah biasa kalau kayak gitu ya balik lagi sih. Kalau aku nggak mau gagal, jadi karena nggak mau gagal, aku mikir gimana cara biar gak gagal dan apa aja kemungkinan yang bikin gagal dan harus aku berhentiin gitu. Ya itu gitulah kalau aku jadi capek sebenarnya overthinking, jadi jangan overthinking lah, percaya aja bener. Tapi mau percayanya nggak gampang ya. Iya percaya aja susah, aduh capek, hidup ini capek. Oke, makasih guys, gitu aja. Iya, ya. Jadi sampai hal-hal kecil itu dikhawatirkan ya akan seperti tadi timbangan ya, bener apa nggak bener. Padahal yang pakai sebelumnya juga nggak masalah gitu. Tapi kalau nggak diperiksa juga khawatir juga gitu ya. Nah ini kembali kepada pembicara kita hari ini, tadi membedakan apakah ini pertimbangan yang detail, matang, atau ini overthinking, bagaimana membedakannya gitu. Gimana contoh Lady? Oke, dari pandangan saya sendiri ya untuk membedakan tentang itu overthinking dan juga itu pertimbangan yang matang atau perencanaan yang matang. Overthinking ini namanya aja over ya. Seperti yang semua Mean bilang, over berarti sesuatu yang berlebihan kita pikirkan. Dan biasanya overthinking ini yang seperti saya katakan tadi akan menimbulkan dampak negatif yang akan mengganggu psikis kita dan kekhawatiran berlebihan dalam diri kita yang akhirnya kita takut untuk memulai. Tetapi kalau perencanaan namanya juga perencanaan. Misalkan kita mau pergi ke satu tempat, aduh gue mau ngerencanain besok gue mau pergi ke sini, gue harus bawa ini, gue harus pakai ini, segala macam. Tetapi kita itu kita merencanakan itu karena kita mau acara besok itu terjadi dengan baik gitu. Maksudnya kita bisa melakukan hal besok itu dengan baik, bisa lancar begitu. Tetapi kita melakukan itu nantinya pada akhirnya kan kita melakukan itu. Biarpun dalam perencanaan itu juga pada akhirnya ada hal-hal yang kita rasa, aduh gua kayaknya harus hilangin yang ini deh, harus hilangin yang ini deh. Tetapi itu tidak mengganggu psikis kita di dalam perencanaan itu gitu loh. Tetapi kalau itu udah overthinking, berarti itu akan mengganggu psikis kita. Makanya kita melihat banyak orang yang overthinking, itu akan terganggu jam tidurnya, akan terganggu jam makannya, akan terganggu siklus kehidupannya, ritme kehidupan kalau kata contoh Nathan tadi. Itu banyak terganggu karena terlalu over dan over. Itu sih yang saya bisa sampaikan dan saya dapatkan gitu ya dari beberapa hal yang saya baca dan juga diskusikan dengan beberapa orang begitu. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh begitu ya. Tentang ada satu teman saya begitu ya, ada satu teman saya sakit. Ada satu teman saya kemarin itu sakit. Mungkin saya pernah cerita pas lagi ngantor di atas ya. Ada teman saya itu sakit. Awalnya dia bilang, aduh badan saya ini sakit, Let. Oh mungkin kamu ini kali rematik. Oh iya, akhirnya dia minum obat rematik. Setelah itu dia bilang lagi, aduh kayaknya enggak deh, Let. Aku kayaknya sakit yang lain lagi. Akhirnya ke dokter. Pergi ke dokter, nyampe di dokter bilang kamu enggak punya sakit apa-apa. Dia nyampe di rumah, enggak, Let, aku tuh punya sakit. Kata dokter aku enggak ada sakit apa-apa, tapi aku ada sakit. Terus aku mikir, nih orang sebenarnya sakit atau gimana sih? Terus aku tanya, lu mikirin apa sih sebenarnya kok sampai akhirnya lu tuh sakit-sakit mulu? Terus akhirnya dia jujur, iya sih sebenarnya gue punya masalah begini. Nah akhirnya aku mikir mungkin karena lu terlalu berpikir berlebihan, akhirnya lu sakit. Nah akhirnya dia datanglah ke konselor. Dan ketika ngobrol ke konselor itu ngomong, ini kamu lagi stres.
Nah, teman-teman, itu yang saya katakan overthinking. Dia udah habisin duit berjuta-juta untuk pergi ke spesialis saraf, ke spesialis apalagi kemarin itu saya lupa. Pokoknya di spesial penyakit dalam dia udah dateng. Tapi ujung-ujungnya konselor bilang kamu stres begitu. Dan kamu ini terlalu berpikir berlebihan sampai akhirnya itu mengganggu psikis kamu. Nah, itu contoh yang dampak besarnya yang akhirnya efek besar lah dari overthinking ini. Itu sih yang bisa saya berikan perbedaannya ya, contoh. Oke, thank you ya. Cukup menjawab ya, baik sekali saya kira. Mungkin saya mau minta tanggapan lagi misalnya dari Audrey Nixie. Ya. Bisa buka suara nggak kira-kira? Audrey? Audrey, apakah mendengar? Ya. Oh, iya. Audionya nggak bisa nyala ya. Coba saya baca. Iya. Iya, iya. Iya. Oke, baik ya. Dia nggak bisa buka suara. Dia lagi berisik ya di rumah ya. Oke. Baiklah kalau gitu ya. Jadi teman-teman yang punya kekhawatiran, saya mau ajak teman-teman sekarang semua yang ada di rumah mau di sini, kita coba praktekin dengan kita ini lakukan doa. Ya. Coba berdiam diri dulu, ya. Yang banyak beban pikiran yang hari ini, ya, atau yang memang belum overthinking juga nggak apa-apa, ya. Ambil waktu sebentar coba. Kalau kita nggak pernah menenangkan pikiran, coba pikirannya ditaklukkan dengan coba kita silent, kita tenang, dan kita coba kita merasakan lebih baik nggak gitu. Daripada pikiran kita ini yang mungkin ada sesuatu yang sedang mengganggu kita. Ya, coba ya, ambil waktu ya. Saya sih sebenarnya pengen ada musik di sini ya, yang bisa menolong kita lebih tenang, ada nggak ya? Ya, instrumen ya. Satu instrumen kita coba semuanya di tempat kita masing-masing. Kita lakukan semacam keheningan. Kita coba temukan keheningan kita gitu ya. Nah, supaya kita mendiamkan, bukan nggak berpikir ya, tapi coba menenangkan diri di dalam kesibukan pikiran kita ya. Baik, kita ambil waktu sejenak sama-sama ya. Sambil kita coba menenangkan diri kita. Dengan diiringi musik sedikit ya. Waktu kita berdiam diri, saudara, coba pikirkan tentang Tuhan. Jangan pikirkan yang lain-lain, ya. Pikirkan tentang Tuhan saja. Oke, baik ya, mulai ya.
Baik ya, satu lagu sudah selesai ya. Nah, bagaimana itu pengalaman pribadi teman-teman sekalian di dalam keheningan ya. Dan kalau teman-teman merasa ini bisa menolong, teman-teman bisa lakukan ini setiap hari ya. Gitu ya, untuk menolong kita menenangkan pikiran tapi bersama-sama dengan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Kita akan tutup firman Tuhan kita ini ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan solusi bagi pergumulan manusia. Tuhan tahu manusia yang Tuhan ciptakan dengan akal pikiran ini, di dalam dosa akal pikiran ini justru kadang-kadang bisa membuat kami begitu berpikir over untuk hal-hal yang kami khawatirkan. Kami mohon Tuhan menolong kami karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Yaitu ketika kami mempunyai banyak pergumulan, Tuhan mau kami menyatakannya di dalam doa kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami menyadari ada solusi ini yang Tuhan berikan. Sehingga kami tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang berlebihan dan sia-sia, tapi kami mengarahkan diri kami di dalam keheningan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kau berkati anak-anak muda, sungguh-sungguh boleh menyadari betapa Tuhan mengasihi kami dan tahu apa yang kami gumulkan menjadi persoalan kami. Sehingga Tuhan pun memberi firman untuk menerangi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan, sharing, dan hal-hal yang kami bisa lakukan di dalam persekutuan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Masih ada lagu ya Fanny? Ya, kita nyanyi dulu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk Contoh Lady atas sharing firman Tuhannya yang boleh kita dengar siang pada hari ini. Seperti yang sudah kita dengar, setiap kekhawatiran kita diajak untuk belajar, boleh menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena setiap kita berserah, kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita angkat pujian waktu Tuhan. Bila Tuhan sudah izinkan sesuatu terjadi, berarti itu semua untuk kebaikan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita boleh katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
melewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, waktu saya serahkan ke Fandi. Ya. Baik, teman-teman, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Let's go. Semua buka kamera. Kita foto ya. Let's go. Yang belum buka kamera, silakan kita buka kamera kita. Ya, Fidel. Ini ada Jennifer Delbert, Audrey, Cleo, Audrey Nixie. Oke. Iya. Nah, baik ya. Di sini ada 18 orang di gereja nih ya. Jadi ada yang rame-rame juga. Oke, Fidel, Delbert, Audrey. Ah, baik. Oke. Audrey Beatrice. Oke ya, baik. Satu, siapa yang foto? Bikin ya, yang fotoin ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dah? Baik. Ya, teman-teman, pengumuman yang belum mendaftar seal, ayo segera daftar ya. Untuk persediaan kaos dan konsumsi kita, saya butuh datanya karena nanti akan ada yang libur-libur, jadi susah kita nanti pesan-pesan. Ya, segera ya, ditunggu hari ini yang belum mendaftar. Ya, lalu yang berikutnya adalah ini persembahan, teman-teman yang belum memberikan persembahan ibadah hari ini persembahan bisa diberikan di rekening, transfer ke sini ya. Oke ya. Dan minggu depan kita akan kembali lagi untuk persekutuan. Tapi sebelum kita tutup ya, ada teman kita yang berulang tahun hari ini ya. Sonya yang berulang tahun di sini. Ini dia Sonya. Baik. Ya, Sonya mau sharing sesuatu, ucapan syukur apa Sonya yang mau sampaikan kepada Tuhan ya. Boleh sharing sedikit. Apa ya, udah masih bersyukur sih masih bisa dikasih kesempatan buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga di umur yang baru ini Sonya bisa semakin rajin ke gereja. Amin. Bisa jadi contoh bagi banyak orang, bisa jadi berkat buat keluarga, teman, dan semuanya. Amin. Luar biasa ini ya. Oke ya. Nah, kita mau tutup juga sekalian kita mau doain Sonya juga ya. Mungkin minta Musa Felix kali ya, bisa doakan untuk youth kita hari ini dan Sonya juga yang berulang tahun ya. Mari kita doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk persekutuan melalui Zoom untuk anak-anak youth yang hari ini boleh menikmati kebersamaan tidak hanya dengan Engkau ya Tuhan, tapi juga dengan rekan-rekan teman-teman kami semua. Kiranya seluruh iman kami boleh terus bertumbuh bersama-sama. Kami boleh dibangun baik di dalam kesetiaan, kesungguhan, dan juga bagaimana kami boleh terus belajar melayani Tuhan. Mengiring Engkau di tengah situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami juga sangat bersyukur Tuhan untuk Sonia yang beberapa hari yang lalu boleh berulang tahun. Dan hari ini kami mengingat anugerah-Mu yang begitu besar itu. Sebab Engkau yang telah memelihara, telah menopang, menolong dia. Sehingga juga dia boleh menyaksikan, mengalami akan kasih-Mu sendiri, pemeliharaan-Mu sendiri di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan hari ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan yang Maha Kasih, kepada Allah yang Maha Baik, yang telah menolong Sonia. Karena tidak hanya saja secara jasmani Engkau memeliharanya, tapi juga secara rohani Engkau telah menopang anak muda ini. Dan kami juga menyerahkan dia ke dalam tangan Engkau sesuai dengan doa dan harapannya. Dan juga seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Agar dia sungguh-sungguh boleh menjadi pemuda yang boleh menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan. Bahkan juga dia boleh mempunyai kehidupan yang makin hari
semakin mengenal Tuhan, dan semakin dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa pimpin Sonia Tuhan, dalam pelayanan, dan juga di dalam kuliah, dan juga di dalam relasi, bahkan juga di dalam membangun akan hari depannya. Dan Kau berkati anak muda ini Tuhan. Dan Kau tolong, biarlah lewat kehidupannya, Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan. Orang lain boleh mengenal Tuhan, bahkan juga dia boleh menjadi terang dimanapun dia berada. Dan Kau berkati orang tuanya, dan Kau berkati keluarganya yang juga sangat mengasihi dia. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami mengakhiri akan persekutuan hari ini. Kami sungguh kembalikan kemuliaan kepada Tuhan, kira Kau boleh terus memberkati akan yos yang kami lakukan ini, sehingga juga teman-teman kami minggu-minggu berikutnya dapat bergabung bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Baik ya. Oke. Thank you untuk semua yang sudah bergabung hari ini. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Selamat terus studi dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan boleh jadi berkat ya semuanya. Sampai ketemu di gereja ya minggu depan, dan di youth juga di Zoom. Tuhan berkati kita. Amin.